Oke, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya lagu Didi Kempot yang berjudul Terima Ngalah tadi, kita mulai saja materi atau pelajaran IPS pada kesempatan malam hari ini. Ini sudah ada 8 siswa yang hadir, jadi saya rasa sudah cukup ya untuk kita untuk memulai pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kesempatan malam hari ini. Dari 8 siswa yang sudah hadir, saya cek dulu, recheck suara saya masuk atau enggak. Gimana, suara saya masuk atau enggak? Oke. Karena di tempat saya lagi hujan deras sekali ya, biasanya kalau hujan begini sinyalnya gangguan, dan dari tadi sinyalnya tidak hijau sama sekali, tetap merah. Jadi kalau misalnya ada gangguan, saya akan tanya terlebih dahulu supaya saya bisa cek koneksinya. Oke, teman-teman sekalian, sebelumnya saya kira sudah bisa saya mulai ya. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya ya, Pak Arik. Sudah seminggu lamanya kita berjumpa setelah pertemuan yang terakhir kemarin pada tanggal berapa ya, minggu kemarin hari Senin, untuk membahas atau mempelajari tentang materi ilmu pengetahuan sosial yaitu sejarah. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita ya, pelajaran kita di pelajaran ilmu pengetahuan sosial, sebelum nantinya teman-teman sekalian akan menghadapi ujian nasional karena kalian sudah berada di kelas 9. Itu berarti tahap terakhir di kelas atau di level SMP ya. Jadi nanti setelah kalian selesai semua materinya, kalian akan menghadapi ujian nasional yang itu tentu saja tidak sama prakteknya dengan ujian-ujian yang sebelumnya. Kalau ujian nasional, kalian akan didudukkan dalam satu kelas dan kalian akan mengerjakan layaknya seperti siswa-siswa pada umumnya ya. Karena dulu saya pernah menguji dan menunggu ujian nasional kejar paket A, B, dan C waktu di Taiwan sana. Jadi ya sedikit gambaran ada. Jadi saya akan memberikan materi semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan sebaik mungkin supaya teman-teman sekalian paham tentang materi baik dari materi saya sendiri itu, yaitu materi pengetahuan sosial. Karena materi-materi yang sudah saya sampaikan itu sesuai dengan kurikulum kejar paket ya, program belajar kejar paket, dan itu akan keluar dan atau menjadi materi evaluasi di ujian nasional nanti. Mudah-mudahan kalian diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, dan diberikan kemudahan dalam menghadapi dan mengerjakan soal-soal nanti, supaya nanti teman-teman sekalian harapannya juga bisa lulus semua, ya. Dan teman-teman sekalian, ini untuk materi pelajaran IPS ini tinggal beberapa bab lagi. Jadi nanti rencananya sebelum kalian ujian nasional, saya akan memberikan latihan-latihan soal-soal untuk menghadapi atau persiapan menghadapi ujian akhir nasional. Tentu saja soal-soal yang akan saya siapkan adalah soal-soal yang pernah menjadi soal ujian akhir nasional baik reguler maupun ujian kejar paket, sehingga nanti teman-teman sekalian ada gambaran. Dan waktu pelaksanaan ujian nasional itu tiba, teman-teman sekalian sudah tidak gugup dan sudah siap karena sudah terbiasa mengerjakan soal-soal dan menghadapi soal-soal semacam ujian akhir nasional ya. Jadi itu harapannya. Jadi nanti 3 pertemuan terakhir atau 2 pertemuan terakhir akan saya gunakan untuk membahas soal-soal
ujian akhir nasional yang dulu pernah digunakan sebagai soal ya, sehingga ya saya kira soalnya mirip-mirip lah dengan kalau saya lihat tracknya dari tahun sebelumnya, soal-soalnya mirip-mirip, hanya saja memang tidak ada yang sama. Jadi ya setipe seperti itu, tetapi tidak ada yang sama. Jadi ya tugas kita untuk mempersiapkan dan belajar ya. Baik, siswa yang masuk sudah bertambah satu lagi menjadi 9 siswa. Untuk itu langsung saja, tidak perlu panjang lebar, saya akan memulai materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan berikan kesempatan untuk kalian semua atau kita semua untuk memanjatkan doa untuk membuka pelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kesempatan malam hari ini. Berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai? Ya. Dalam prosesi pelajaran IPS ini, teman-teman sekalian bisa sambil minum, sambil makan, ya sambil bekerja juga boleh kalau misalnya memang masih dalam waktu bekerja. Dan silahkan didengarkan apa yang nanti akan saya sampaikan dan diperhatikan dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya persiapkan di slide ini nanti. Baik, mudah-mudahan tadi dengan dibukanya dengan berdoa, pelajaran pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman sekalian bisa menyerap ilmu pengetahuan yang akan saya sampaikan dengan mudah dan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Baik, cek terlebih dahulu dari papan tulis yang sudah saya persiapkan, apakah teman-teman sekalian bisa melihat dengan jelas. Apakah ada dari 9 siswa yang sudah hadir pada malam hari ini ada kendala untuk melihat papan slide yang sudah saya persiapkan, yang sudah saya tampilkan? Oke, semuanya bisa melihat ya, jadi tidak ada masalah. Mudah-mudahan seterusnya sampai akhir nanti tidak ada masalah. Iya. Teman-teman sekalian, malam hari ini masih berkutat dengan pelajaran sejarah, di mana salah satu cabang ilmu IPS. Dan kalau kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa internal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 dikumandangkan, ada berbagai macam pemberontakan sudah kita bahas semuanya. Hingga terakhir kemarin kita bersama-sama sudah mempelajari dan kita sudah bersama-sama menyimak tentang pemberontakan serta penumpasan peristiwa 30 September ya, atau dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI. Nah, bab kali ini, bab 6 tepatnya, ini masih ada hubungannya, jadi masih kelanjutannya. Kalau ibarat sinetron itu masih melanjutkan episode selanjutnya. Dan tadi saya sudah menyampaikan tentang episode yang lalu gitu ya, sehingga teman-teman kalian nanti akan bisa ada gambaran nyambung ya, klik dengan episode yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, ini sudah saya persiapkan, kira-kira nanti ada sekitar 30 slide yang sudah saya prediksi bisa selesai sampai pukul 10.20 sebelum kita berganti dengan kelas yang lain. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan tentang sebentar. Kita akan membahas tentang bab 6, yaitu berakhirnya Orde Baru dan lahirnya reformasi. Baik, kemarin kita juga sudah menyampaikan Orde Baru juga sebenarnya teman-teman kalian ya. Setelah peristiwa internal terjadi di Indonesia, kemudian sampai berakhirnya hingga pemberontakan G30 SPKI itu mencuat. Dari situ kemudian lengserlah kekuasaan atau pemerintahan Presiden Soekarno dan kemudian digantilah dengan pemerintahan Presiden Soeharto pada waktu itu yang menjadi presiden kedua dari bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa pemerintahan Soeharto itu berjalan 32 tahun lamanya ya.
32 tahun lamanya, dan bisa disebut bahwa pemerintahan Presiden Soeharto itu disebut dengan pada masa pemerintahan dalam era Orde Baru. Nah, ini adalah peristiwa berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto sehingga masuk kepada periode pemerintahan selanjutnya, yaitu pada era reformasi. Nah, bagaimana kisahnya kita akan saksikan sama-sama pada kesempatan malam hari ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa masa Orde Baru itu adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Ya, Orde Baru ini suatu periode atau masa pemerintahan yang menggantikan sistem pemerintahan yang disebut Orde Lama, di mana Orde Lama ini merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno pada era pemerintahan Soekarno. Ya, pada saat itu lahirnya Orde Baru itu diawali dengan surat perintah 11 Maret pada tahun 1966 atau yang dikenal dengan peristiwa Super Semar, di mana pada waktu itu ya banyak terjadi kekacauan di mana-mana, baik krisis politik, krisis konflik pertahanan, khususnya pertahanan keamanan itu sangat low sekali, sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pada waktu itu Orde Baru itu dimulai ketika Presiden Soekarno itu menulis atau memberikan perintah yang disebut dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang langsung diberikan kepada Presiden Soeharto waktu itu untuk mereda keamanan. Ya. Setelah Presiden Soeharto itu berhasil untuk meredam keamanan, singkat cerita ya, kemudian Soekarno lengser, dan atas jasa Presiden Soeharto waktu itu berhasil menyelesaikan porak-poranda krisis keamanan ya, akhirnya Presiden Soeharto itu mengganti Presiden Soekarno menjadi Presiden Indonesia kedua yang dimulai pada tahun 1966 dan berakhir pada tahun 1998. Jadi tepatnya Presiden Soeharto atau Presiden kedua Indonesia itu memerintah negara Republik Indonesia selama 32 tahun lamanya. Dalam jangka waktu tersebut antara tahun 1966 hingga tahun 1998, ekonomi Indonesia itu bisa dibilang berkembang pesat ya. Pada pemerintahan Presiden Soeharto ini ya, pembangunan atau perkembangan ekonomi itu berkembang pesat. Meskipun hal ini sama-sama ya, bersamaan dengan praktek korupsi yang ada di mana-mana yang merajalela. Jadi perkembangan ekonominya berkembang, tetapi korupsinya juga tinggi. Nah, terkenalnya pada pemerintahan Soeharto. Yang perlu kalian pahami, jadi sebelum kita membahas tentang kenapa bisa Orde Baru itu akhirnya gugur atau berakhir ya, kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa penting sepanjang pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Presiden Soeharto. Ya, sejarah Orde Baru itu dimulai pada tanggal 12 Maret 1967, di mana waktu itu Presiden Soeharto yang menjabat sebagai Jenderal TNI, Jenderal Tentara Negara Indonesia ya, Tentara Nasional Indonesia ya, kemudian ditunjuk oleh MPR sebagai pejabat presiden karena diketahui tentang kemampuannya berhasil menyelesaikan konflik keamanan yang ada di Indonesia. Ya, beliau menjalankan tugas kepresidenan yang telah diambil alih dari Presiden Soekarno. Jadi habis Presiden Soekarno itu lengser, MPR yang pada waktu itu sebagai lembaga eksekutif ya, itu kemudian menunjuk Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat presiden yang tadinya dipegang oleh Presiden Soekarno ya. Setahun kemudian setelah
MPR itu menunjuk Jenderal TNI Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian setahun kemudian Presiden Soeharto ini dipilih secara resmi sebagai presiden untuk pertama kalinya, sekaligus mengawali era Orde Baru. Jadi itu awalnya kenapa era Orde Baru itu muncul menggantikan era Orde Lama. Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Orde Baru ini memimpin pemerintahan di negara Indonesia selama kurang lebih 32 tahun lamanya. Selama beberapa periode ya. Kalau sekarang itu kan cuma dibatasi 2 kali periode maksimal. Jadi satu periodenya itu 5 tahun, kalau 2 kali periode maksimal itu 10 tahun. Seperti Presiden SBY kemarin ya, memerintah maksimal 2 periode, 2 kali periode yaitu 10 tahun lamanya. Dan kemudian digantikan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita lihat saja nanti Presiden Jokowi apakah mampu mempertahankan maksimum kuota periode, apakah bisa seperti Presiden SBY yang tadinya mencalonkan diri, kemudian bisa 2 kali periode dan maksimal akhirnya tidak bisa dipilih lagi, tidak bisa mencalonkan presiden lagi, harus diganti dengan yang lainnya. Ya, ternyata Presiden Soeharto ini tampil sebagai pemimpin Indonesia tunggal selama 7 kali berturut-turut. 7 kali 5 kan 30 ya, 35 ya harusnya ya. Tapi karena suatu hal, jadi periode yang ketujuh itu tidak sampai rampung diselesaikan, kurang beberapa tahun saja dan akhirnya diganti. Nah, nanti akan kita ceritakan bagaimana kronologinya. Selama menjalankan tugas kepresidenan, beliau didampingi oleh wakil-wakil presiden yang berbeda. Ya, presidennya selama 7 kali periode itu satu, tetapi wakil-wakilnya berbeda-beda. Siapakah wakil-wakilnya itu? Wakil-wakilnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ada Adam Malik, ada Umar Wirahadikusuma, kemudian Sudarmono, Trisutrisno, dan B.J. Habibie. Ini sempat menjadi wakil presiden Soeharto dalam kurun waktu 7 periode tersebut. Pada periode pemerintahan tahun 98 hingga 2003, atau tepatnya pada periode ke-7, periode terakhir Soeharto itu menjadi pemimpin Indonesia, Soeharto ternyata harus turun dari jabatannya karena desakan-desakan dari gerakan reformasi. Kita bisa mencatat selama Orde Baru terjadi beberapa pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan pers. Ya, dulu pertemuan kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa pemerintahan Orde Baru itu pemerintahan yang memang terkenal sebagai pemerintahan yang dia membatasi pers dan hak asasi manusia. Jadi memang pemerintahan yang memang center terpusat pada pemerintahan, ya, pemerintahan presiden sebagai kepala negara. Jadi kalau misalnya presiden bilang A ya harus A, bilang B harus B. Kemudian kalau media elektronik, cetak, pers ya yang memberitakan sesuatu itu tidak boleh bebas, ya dia tidak boleh bebas gitu ya. Jadi terkenal sekali pemerintahan Orde Baru itu terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau kebebasan pers. Jadi persnya itu dibatasi untuk menyiarkan informasi-informasi, apalagi kalau informasi-informasi tersebut menyiarkan tentang pembangkangan rakyat kepada negara atau ketidaksetujuan rakyat Indonesia kepada negara, kritik ya atau komentar, masukan, tidak seperti sekarang. Jadi itu sangat dibatasi. Dan waktu itu tidak tanggung-tanggung, ketika ada hal-hal tersebut terjadi ya langsung ciduk, langsung ada peristiwa misterius, tiba-tiba orangnya hilang ya dan sebagainya. Kemudian penyimpangan yang lain adalah ya di Korea juga masih seperti itu. Sementara itu penyimpangan-penyimpangan lain adalah Partai Golkar yang mengusung nama Presiden Soeharto itu didukung sepenuhnya oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan birokrasi itu memenangkan pemilu selama 7 kali berturut-turut. Gimana tidak bahwa ABRI pada saat itu serta PNS, pegawai negeri sipil yang notabene juga banyak sekali di Indonesia, suaranya dipaksa untuk memilih Golkar yang mengusung Presiden Soeharto sebagai presiden. Ya otomatis selama 7 kali berturut-turut tanpa diadakan pemilu pun juga menang ya gitu.
Nah, setelah kejadian-kejadian penyimpangan tersebut, akhirnya ada oknum-oknum tertentu yang bisa berani melawan keterbatasan atau ketidakbebasan tersebut, pembatasan tersebut, dan juga pelanggaran HAM tersebut. Setelah berakhirnya Orde Baru dan akhirnya lahirlah era reformasi. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa terkenalnya dengan sebutan KKN itu sangat tumbuh subur. Korupsi besar yang pertama terjadi pada tahun 1970-an ketika Pertamina dipegang oleh Ibnu Sutowo. Jadi Indonesia sangat merugi sekali pada waktu itu. Kemudian praktek korupsi itu kemudian menggurita. Menggurita itu artinya menjadi sesuatu hal yang dikembangkan secara massal ya, yang dilakukan oleh para oknum-oknum pejabat secara massal hingga kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia pada tahun 1998. Nanti akan ada penjelasannya apakah itu BLBI ya. Kemudian era Orde Baru itu mulai, jadi era reformasi maksud saya itu mulai mencuat ketika masa Orde Baru itu terjadi rasa ketidakadilan yang mencuat ketika kroni-kroni atau oknum-oknum Soeharto yang diduga bermasalah menduduki jabatan Menteri Kabinet Pembangunan yang ke-7. Jadi pada saat pembentukan Kabinet Pembangunan yang ke-7 itu, orang-orang atau masyarakat Indonesia itu sudah bisa mendeteksi atau bisa melihat bahwa kenapa sih yang duduk dalam kabinet pemerintahan atau dalam era Soeharto itu sering disebut dengan kabinet pembangunan yang ke-8 itu malah orang-orang yang dia bermasalah semua di situ ya. Akhirnya kasus-kasus korupsi masih saja muncul, mencuat dan tidak pernah mendapatkan penyelesaian hukum secara adil. Ya korupsi ketahuan aja, tapi hukumnya tiba-tiba nggak adil aja gitu. Harusnya ditembak mati atau dipenjara seumur hidup, tetapi tiba-tiba dia bebas saja gitu. Jadi itu yang kemudian menimbulkan masyarakat Indonesia menjadi resah dan menginginkan suatu perubahan gitu. Proses pembangunan yang terjadi di negara Indonesia itu tidak tidak optimal karena hanya berorientasi hanya pertumbuhan ekonomi saja yang difokuskan, tidak dalam hal sosial, tidak dalam pembangunan pendidikan, infrastruktur, tapi hanya membangun pertumbuhan ekonomi saja sehingga menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Ya. Bahkan antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat. Jadi pada waktu era Soeharto itu yang difokuskan pembangunan itu hanya di daerah perkotaan saja di Pulau Jawa. Jadi padahal sumber daya alam yang diambil ya sebagai sumber untuk pembangunan itu berasal dari desa-desa atau dari wilayah-wilayah terpencil, sehingga itu akan menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial ketika sebagian kekayaan besar yang berasal dari daerah-daerah terpencil itu digunakan untuk pembangunan dan dibawa langsung ke pusat ya untuk pembangunan di pusat. Itu kemudian mencuatnya rasa tidak puas di berbagai daerah seperti Aceh dan Papua yang akhirnya kemudian kalian pernah dengar mungkin ya gerakan Aceh Merdeka atau Papua yang ingin minta merdeka karena rasa kesenjangan sosial, ketidakadilan bahwa mereka dikeruk ya SDA-nya sumber daya alam dan dioper ke pusat kota, padahal Aceh dan Papua itu juga termasuk atau wilayah-wilayah terpencil itu juga termasuk dari wilayah Indonesia, sehingga mereka beranggapan bahwa ini kan kekayaan daerah yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan daerah, kenapa harus dibawa ke kota dan kita tidak pernah diperhatikan juga. Dan akhirnya muncullah gerakan Aceh Merdeka dan gerakan Papua Merdeka ya, dan itu bisa hingga sampai bisa terselesaikan pada saat pemerintahan SBY. Bayangkan 98 hingga 2000, kalau nggak salah 2000 berapa ya selesai itu, 2006 atau 2007, sangat lama sekali.
Kemudian di luar Jawa terjadi kecemburuan sosial antara penduduk lokal dan pendatang atau transmigran yang memperoleh tunjangan dari pemerintah. Ini juga hal-hal yang dirasakan sangat tidak adil gitu ya. Penghasilan yang tidak merata semakin memperparah kesenjangan sosial. Jadi penghasilan pun juga tidak ada UMR pada waktu itu. Jadi main ini aja, main bayar seenaknya, itu dikasih gaji seenaknya dan tidak merata. Kadang-kadang gajian, kadang-kadang enggak, kadang-kadang di sini dapatnya segitu, di sana dapatnya segitu, tidak merata. Akhirnya itu menimbulkan sesuatu hal yang menuntut rakyat pengen suatu perubahan. Pemerintah mengedepankan pendekatan keamanan dalam bidang sosial dan politik, dan pemerintah melarang kritik dan demonstrasi. Pemerintah masih membatasi kebebasan ya, membatasi kebebasan penduduk atau masyarakat yang ingin bersuara, padahal sebagai negara demokrasi ya, sesuatu hal yang berkenaan dengan sistem pemerintahan atau pengaturan negara itu harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak boleh adanya pembatasan. Nah, ketika masyarakat sudah mulai menyadari adanya pembatasan-pembatasan tersebut, ya otomatis masyarakat pun juga sudah mulai berpikir bagaimana caranya agar semua ini bisa teratasi dan ini harus dihentikan gitu, tidak boleh dilanjutkan. Oposisi diharamkan rezim Orde Baru. Kemudian oposisi itu adalah kebalikannya, artinya gimana menjelaskan? Oposisi itu adalah orang-orang yang menentang atau orang-orang yang tidak sependapat dengan Orde Baru itu diharamkan. Kebebasan pers dibatasi dan diwarnai oleh pemberedaran koran maupun majalah. Untuk menjaga keamanan atau mengatasi kelompok separatis, pemerintah memakai kekerasan bersenjata ya. Tadi sudah saya sampaikan adanya penembakan misterius, adanya Petrus, atau adanya DOM atau daerah operasi militer, dan itu memuncak pada tahun, dan kelemahan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 97 hingga 98. Nah, akhirnya dari kejanggalan-kejanggalan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru itu, lama-kelamaan masyarakat mulai berpikir untuk stop deh Orde Baru itu, kita ganti dengan masa yang lebih manusiawi atau masa yang lebih bisa mendengarkan aspirasi rakyat, sehingga itu mengakibatkan runtuhnya Orde Baru. Nah, bagaimana atau apa saja menjadi latar belakang runtuhnya Orde Baru tersebut? Ini dia. Yang pertama adalah munculnya era reformasi, awal-awal munculnya era reformasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru yang terjadi pada selama 32 tahun lamanya, mengakibatkan atau mereka menjalankan pemerintahan itu yang secara tidak konsisten terhadap tekad awal pada tahun 1966, yaitu tentang pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam tahapan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, jadi pemerintahan Soeharto itu terkenal tidak melaksanakan Pancasila dan UUD sebagai dasar secara konsisten sesuai dengan tujuan awal. Karena waktu itu saya ingatkan lagi, Orde Baru itu lahir menggantikan Orde Lama, karena Orde Lama dulu dinilai tidak pakem dan menyimpang dari dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian Orde Baru itu muncul untuk menggantikan Orde Lama yang bertekad untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen serta konsisten dalam menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara dan patokan sumber hukum yang ada di Indonesia. Tetapi kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru ini tidak konsekuen dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muncul berbagai penyimpangan yang direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa walaupun itu merugikan rakyat. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi itu sebenarnya untuk melindungi penguasa ya. Dan mereka tidak peduli kalau walaupun itu merugikan rakyat. Yang penting penguasanya dilindungi dan operasinya atau kegiatannya dilakukan.
Hal yang kedua yang menjadi latar belakang kenapa terjadinya menjadi latar belakang terjadinya atau runtuhnya Orde Baru itu adalah krisis politik. Apa yang terjadi pada kejadian atau peristiwa krisis politik ini? Demokrasi tidak dilaksanakan secara semestinya dan menimbulkan permasalahan-permasalahan politik. Jadi pada waktu itu yang namanya demokrasi kan harus sesuai dengan pengertiannya ya, sesuai dengan landasannya bahwa sesuatu itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi pada masa pelaksanaannya Indonesia terkenal dengan negara demokrasi, tetapi pelaksanaannya selama 32 tahun suara rakyat dibatasi, bahkan dicegah, bahkan ditutup-tutupi ya. Kemudian pemberitaan yang harusnya mengekspos segala sesuatu hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di negara dibatasi juga, tidak boleh diekspos dan sebagainya. Nah, itu kan bukan ciri atau bukan bentuk-bentuk kegiatan demokrasi kalau semuanya dibatasi. Nah, ini merupakan krisis politik di sini karena demokrasi tidak dilaksanakan sesuai dengan seharusnya dilaksanakan ya, sehingga hal-hal tersebut kemudian memicu terjadinya permasalahan politik. Kemudian karena seharusnya demokrasi itu adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, pada saat itu adanya pembebasan dan rakyat tidak bebas untuk mengutarakan pendapatnya, sehingga muncullah pernyataan-pernyataan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia itu tidak di tangan rakyat tetapi berada di tangan kelompok-kelompok tertentu. Kebanyakan para penguasa yang memegang kedaulatan rakyat Indonesia. Misalnya dalam keanggotaan MPR yang sudah diatur secara pintar ya, secara rapi ya, sehingga sebagian besar anggota yang diangkat atau duduk dalam kursi MPR itu adalah masih dalam ikatan kekeluargaan ya, ikatan keluargaan presiden, ikatan keluargaan pejabat-pejabat tinggi ya. Nah, itu merupakan peristiwa yang dikenal dengan nepotisme. Jadi kalau misalnya mendapatkan sesuatu kerjaan atau suatu kedudukan jabatan, tapi kok masih consider atau menganggap ini harus ada keluarga di sini, harus ada ikatan kekeluargaan, itu namanya nepotisme. Jadi dalam era Soeharto itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Keadaan ini kemudian menyebabkan munculnya rasa tidak percaya terhadap pemerintah, karena ya masyarakat menilai bahwa kalau begitu ujian nggak ada artinya dong ya. Kemudian perekrutan pegawai tidak ada artinya dong. Karena apa? Karena kenapa? Karena ya kalau misalnya tidak ada faktor kekeluargaan atau tidak ada family dengan pejabat-pejabat atau bahkan keturunan presiden atau keluarga presiden, ya otomatis tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Akhirnya masyarakat mulai tidak percaya terhadap pemerintahan karena orang-orang yang duduk tidak berkompeten ya, orang-orang duduk di MPR tidak dilihat dari kompetensinya, tidak dilihat dari skillnya atau kemampuannya untuk memimpin atau mengurus pemerintahan. Jadi ya rakyat menjadi percayanya kurang atau bahkan tidak percaya ya, gitu. Kemudian rasa ketidakpercayaan tersebutlah yang kemudian menyebabkan munculnya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa dengan mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, mereshuffle kabinet. Reshuffle itu mengganti atau memperbarui kabinet dan melanggar sidang istimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepatnya. Itu desakan-desakan para mahasiswa. Jadi mahasiswa sudah tidak mau ambil pusing, terserah apa yang akan terjadi, tapi mereka tetap berani karena mereka jumlahnya tidak sedikit juga. Jadi mereka beranggapan kalau mereka bersatu bisa mencuatkan perubahan gitu ya. Nanti akan kita saksikan peristiwa-peristiwanya.
Kemudian juga adanya krisis hukum. Pelaksanaan hukum pada masa Orde Baru itu terdapat ketidakadilan. Misalnya kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Tapi dalam kenyataannya tetap saja keputusan-keputusan itu di bawah kekuasaan eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden dan MPR ya. Harusnya dalam Undang-Undang Dasar itu yang menentukan siapa yang salah, siapa yang enggak pada saat persidangan atau menentukan masalah-masalah hukum itu ya hakim. Itu merdeka, hakim itu bisa menentukan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Dan pada waktu itu tetap ada hakim, tetapi tetap yang menjatuhkan hukuman itu adalah Presiden ataupun MPR yang menjadi kekuasaan eksekutif. Nah, ini merupakan krisis hukum di situ. Jadi tidak demokrasi. Kemudian terjadi krisis ekonomi. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 97 mulainya. Kemudian krisis moneter dan keuangan yang semula itu terjadi di Thailand pada bulan Juli 1997 akhirnya merembet juga ke Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir. Jadi pas krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 90 awal dari tahun 98 atau kira-kira ada di pertengahan atau akhir tahun 1997 Indonesia itu sedang mengalami kemarau yang sangat panjang. Saya masih ingat waktu itu saya masih kelas 98 itu masih kelas 3 atau kelas 4 SD. Masih ingat peristiwa-peristiwa itu. Jadi peristiwa kemarau panjang pun sampai di daerah saya itu sampai ke sawah-sawah untuk melaksanakan sholat istighosah ya, sholat meminta hujan. Itu masih ingat itu pada tahun 1998 karena memang lama sekali itu, sampai setahun nggak ada hujan kalau nggak salah. Jadi panas hawanya. Dari beberapa negara Asia, Indonesia mengalami krisis juga yang paling parah. Solusinya disarankan oleh IMF. IMF itu adalah organisasi keuangan dunia yang biasanya membantu untuk kestabilan keuangan negara, justru malah memperparah krisis di Indonesia. IMF itu memerintahkan penutupan 16 bank swasta nasional pada saat itu, tepatnya 1 November 1997, yang akhirnya memicu kebangkrutan bank dan negara. BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan itu menemukan penyimpangan dana sebesar 138 triliun jumlahnya dalam penggunaan dana BLBI. Dari BLBI itu adalah bantuan dari Bank Indonesia untuk bank-bank kecil atau bank-bank di bawah Bank Indonesia untuk memeratakan untuk menstabilkan keuangan negara, tapi malah disalahartikan atau disimpangkan ya, terjadi penyimpangan sekitar 138 triliun ya. Saat itu pemerintah menyalurkan BLBI sekitar 700 triliun. Tapi banyak yang dikorup dan disimpangkan ya. Ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi krisis, sehingga ya dari dari kasus ini atau dari peristiwa ini sampai sekarang hutang Indonesia terhadap luar negeri itu menjadi banyak ya karena ini gitu. Kemudian krisis kepercayaan. Terjadinya krisis multidimensi itu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Seperti yang terjadi pada tragedi Trisakti, di mana tragedi tersebut menewaskan 4 orang mahasiswa Trisakti yang nanti akan kita jelaskan. Orang-orangnya atau mahasiswanya itu namanya adalah Elang Mulia Usmana, Heri Hertanto, Hendriawan, dan Hadi Simroyan. Itu kemudian membuat masyarakat menjadi kurang percaya karena mereka melanggar HAM, membunuh mahasiswa yang seharusnya diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian selain itu ada peristiwa Mei Berkelabu dan Mei Cana Kuningan mahasiswa ke gedung DPR MPR, nanti akan saya jelaskan. Nah, ini semua peristiwa tersebut akan saya rangkum dalam kronologi jatuhnya
rezim Orde Baru ini. Diawali pada bulan Maret 1998, itu mulai terjadi demonstrasi di mana-mana. Ya. Soeharto kembali terpilih pada akhir periode dia yang ke-7, ya, menjadi Presiden Republik Indonesia melalui sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada saat itu kondisi perekonomian negara Indonesia itu mengalami pemerosotan dan masalah-masalah sosial itu semakin luas dan semakin menumpuk tanpa diselesaikan dengan penyelesaian yang tuntas. Gitu. Dan akhirnya memasuki bulan Mei tahun 1998, para mahasiswa dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam universitas, baik itu di Jogja, di Jakarta, di Bandung, ya, itu di mana-mana menggelar aksi demonstrasi yang menuntut macam-macam tuntutannya. Yang pertama ada tuntutan untuk menurunkan harga sembako karena waktu itu sembakonya mahal sekali, yang bertepatan dengan krisis moneter, ya. Penghapusan tindakan-tindakan korupsi, jadi minta agar tindakan korupsi bersama orang-orang yang melakukan korupsi itu dibersihkan dan dihukum dengan peraturan dan undang-undang yang sesuai dengan peraturan di Indonesia. Kolusi dan nepotisme juga dihapuskan, serta yang terakhir yang lebih parah adalah turunkan Soeharto dari kursi presiden. Ini yang paling menjadi menjadi isu yang sangat besar pada waktu itu adalah mereka berani untuk meminta Presiden Soeharto untuk turun dari kursi presiden. Kemudian ada peristiwa yang selanjutnya adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti ini adalah peristiwa penting juga yang mungkin kalian pernah mendengar, ya, dari koran atau dari buku atau pernah membaca atau justru malah pernah melihat film. Nah, ini ada kemarin tahun 2015 atau 2016, ya, kalau nggak salah, di Indonesia itu ada film Repackage, itu judulnya Di Balik 98, yang main Chelsea Islan dan Boy William. Kalau kalian pengen lihat, coba cari di Google. Saya pernah melihat film itu, bagus. Nah, itu film yang menceritakan terjadinya peristiwa Trisakti. Waktu pemerintahan Soeharto, ya, film-film seperti ini sangat dibatasi, bahkan tidak boleh film-film film-film yang berbau dengan hal-hal yang bisa merugikan atau bisa memberikan isu-isu negara, itu tidak boleh ditayangkan. Judul filmnya adalah Di Balik 98. Di Balik 98. Nah, ini film terbaru, kalau nggak salah produksinya produksi tahunnya adalah 2015-2016. Jadi pemain-pemainnya juga masih pemain fresh dari Indonesia, yaitu ada Chelsea Islan, kemudian ada Boy William, ada siapa lagi, Kinario sih kalau nggak salah. Bagus kok filmnya, produksi NNC Media, itu bagus filmnya. Jadi nanti supaya kalian kalau pengen tahu lebih dalam, ya, biasanya kan kalau suruh baca susah nih, judulnya Di Balik 98. Kalau suruh baca susah nih, biasanya kan kalau melihat film cepet ya nangkapnya, ya. Jadi saya sarankan, suggest, ya, untuk melihat film di YouTube, ada kok. Kemarin pernah saya temukan itu Di Balik 98. Jadi itu peristiwa Trisakti. Baik, saya lanjutkan, ya. Pada tanggal 12 Mei tahun 1998 itu tepatnya waktu mencuatnya peristiwa Trisakti. Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadilah bentrok dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya 4 mahasiswa hingga tewas serta puluhan mahasiswa luka-luka. Ya, seperti yang di film ceritakan pada waktu itu, biar bisa
membayangkan visualisasinya. Jadi memang TNI ABRI ya itu diperintahkan atau di bawah komando Presiden Soeharto untuk menyelesaikan segala macam konflik demonstrasi yang yang ada di Indonesia, termasuk demonstrasi mahasiswa. Jadi tidak tanggung-tanggung ketika mahasiswa dari berbagai macam universitas itu mengadakan demo, itu langsung yang menghadapi adalah TNI ya, ABRI atau aparat keamanan, bisa polisi juga. Nah, pada waktu itu yang parah adalah mahasiswa Universitas Trisakti, di mana mereka banyak oknum-oknumnya atau mahasiswanya yang menjalankan demo, dan mereka juga sangat berani. Akhirnya terjadilah bentrok atau perlawanan antara mahasiswa dengan aparat dan menyebabkan 4 mahasiswa tewas dan puluhan mahasiswa lainnya luka-luka. 4 mahasiswa tersebut adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, ada yang namanya Elang Mulia, Heri Hertanto, Hendriawan Lesmana, dan Hafizin Royan. Nah, akhirnya peristiwa Trisakti ini mengundang simpati tokoh reformasi dan mahasiswa Indonesia yang kemudian mereka anti TNI dan anti ABRI, karena memang segala sesuatu itu tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, apalagi ini menyangkut tentang hak asasi manusia. Ya, jadi mereka punya hak kok untuk demonstrasi, untuk menyampaikan aspirasinya, tapi tidak boleh kemudian dilawan dengan kekerasan atau hingga sampai terjadinya kematian atau pembunuhan ya. Itu tidak dibolehkan dalam negara demokrasi. Itu dibolehkan dengan di negara komunis ya, yang tidak mengenal atau tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan tentang pendapat rakyat atau tidak mendengarkan tentang aspirasi rakyat gitu. Kemudian peristiwa yang lainnya adanya kerusuhan Mei pada tahun 1998. Pada tanggal 13 dan 14 Mei tahun 98 di Jakarta dan Solo terjadi kerusuhan massal dan penjarahan massal yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Dan dari peristiwa tersebut puluhan toko-toko hancur dibongkar massa dan isinya dijarah massa serta ratusan orang mati terbakar. Kalau kalian masih ingat waktu itu peristiwa di Jakarta dan di Solo, ya mungkin dengar ada juga yang menyebutkan bahwa orang-orang Tionghoa tidak boleh lagi di Indonesia, sehingga adanya orang-orang Cina ya tidak boleh lagi tinggal di Indonesia pada waktu itu, sehingga banyak terjadi penjarahan di mana-mana, pembakaran toko-toko, karena itu sebagai bentuk keamarahan dari masyarakat yang marah dan tidak berkenan dengan pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Jadi aspirasinya tidak didengar, aspirasinya tidak kunjung dikabulkan. Untuk itu ya sudah, anarkis saja yang dilakukan. Waktu itu terjadi kerusuhan massal di mana-mana, terjadi penjarahan, yang intinya sebenarnya waktu itu adalah untuk menarik perhatian supaya mereka itu didengar. Banyak terjadi korban-korban waktu itu, harta benda, baik toko-toko, kemudian penjarahan, serta sampai pada korban nyawa. Ratusan orang mati terbakar dalam proses pembakaran tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Mei 98, demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa itu semakin meluas. Dan akhirnya demonstrasi yang tidak kunjung diberikan tanggapan itu membuat mahasiswa itu kemudian berhasil dan mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan pusat dan di daerah, seperti menduduki MPR, DPR, kemudian pusat-pusat pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Nah, kemudian dilanjutkan peristiwa pendudukan gedung MPR atau DPR, tepatnya pada tanggal 19 Mei tahun 1998, di mana di Jakarta puluhan ribu mahasiswa telah berhasil menduduki gedung MPR atau MPR. Sedangkan di Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Sri Pangku Alam yang ke-8 menyampaikan maklumat yang isinya menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang pada waktu itu pernah
menjadi wakil presiden apa ya. Nah, atau menjadi waktu itu menjabat sebagai Raja Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta yang suaranya masih didengar oleh rakyat ya, itu berusaha untuk menggalang masyarakat untuk bisa bersatu dan tidak melakukan tindakan anarkis, tetapi sesuatu hal tersebut yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam itu sia-sia. Pada tanggal 20 Mei 1998, kemudian Presiden Soekarto itu mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang diketuai oleh Presiden Soeharto, namun akhirnya mengalami kegagalan karena gedung DPR atau MPR semakin penuh sesak oleh mahasiswa yang menginginkan Presiden Soeharto untuk turun waktu itu. Kemudian ada juga peristiwa tentang pembatalan apel kebangkitan nasional. Ya, pada saat itu masih diperingati tepat pada tanggal 20 Mei 1998, itu tepat dengan kegiatan atau acara peringatan kebangkitan nasional ya. Tetapi harusnya dilakukan apel tapi gagal ya. Rencananya pada tanggal tersebut itu digunakan oleh tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Tapi beliau membatalkan rencana apel dan doa bersama karena 80.000 tentara bersiaga di kawasan tersebut. Jadi Amin Rais selaku ketua atau pencanang era reformasi setelah Orde Baru berakhir, pas pada tanggal 20 Mei 1998 dia ingin sebenarnya punya rencana untuk mengadakan doa bersama di sekitar Tugu Monas. Tapi apalah daya, apel tersebut itu dibatalkan karena melihat ada 80.000 tentara siaga di kawasan tersebut. Takutnya banyak korban, jadi akhirnya apel tersebut dibatalkan. Di Jogja, Surakarta, Medan, dan Bandung, ribuan mahasiswa dan rakyat tetap berdemonstrasi. Ketua MPR DPR Harmoko kembali meminta Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada hari Jumat pada tanggal 22 Mei tahun 1998, atau DPR MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Kemudian bersamaan dengan itu, 11 kabinet yang ada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto atau yang disebut dengan kabinet pembangunan ke-7 akhirnya mengundurkan diri. Tapi presidennya belum mengundurkan diri ya. Nah, setelah ke-11 kabinet di bawah pemerintahan atau di bawah tanduk pemerintahan Presiden Soeharto itu mengundurkan diri, akhirnya pengunduran diri Presiden Soeharto pun dilaksanakan atau tiba. Tepatnya pada dini hari 21 Mei 1998, Amin Rais pada waktu itu sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, menyatakan selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru. Ya, kemudian hal ini Amin Rais lakukan setelah mendengar kepastian dari Yusril Iza Mahendra, ya, salah satu tokoh waktu itu yang menyebutkan bahwa memang Presiden Soeharto akan resmi mengundurkan diri, ya, sehingga Amin Rais sudah berani mengucapkan selamat tinggal pemerintahan lama dan selamat datang pemerintahan baru. Ya, tepat pada tanggal 21 Mei tahun 1998, pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatan sebagai presiden di hadapan Mahkamah Agung. Berarti Presiden Soeharto melepaskan jabatannya, ya, mengundurkan diri sebagai dari tampuk pimpinan sebagai presiden. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan menjadi presiden yang pelantikannya dilakukan di depan Mahkamah Agung.
Oleh karena itu, sejak saat itu Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie serta sebagai tanda berakhirnya masa Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Nah, itu sejarahnya. Pada masa Presiden Habibie ini, Presiden Habibie bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Langkah-langkah yang dilakukan adalah berusaha untuk dapat mengatasi krisis ekonomi dan politik pada saat itu. Kemudian 22 Mei 1998, Presiden membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan untuk mengganti Kabinet Pembangunan yang ketujuh dari masa Presiden Soeharto. Kabinet tersebut terdiri dari 16 menteri dan kabinet tersebut diambil dari unsur-unsur militer, ABRI, Partai Golkar, Partai PPP, dan Partai PDI. Dalam perbaikan perekonomian yang dilakukan adalah merekapitulasi perbankan tadi, kemudian menyelesaikan masalah bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang seharusnya di bawah Rp10.000, serta mengimplementasikan atau menyaur hutang yang tadi diutang dari IMF ya. Penunjukan Habibie sebagai Presiden Indonesia menimbulkan pro dan kontra sebenarnya. Kemudian Presiden mengupayakan melaksanakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal itu dimaksudkan agar dapat membentuk lembaga tinggi negara yang benar-benar bisa mewakili, sehingga pada waktu itu pemilihan umum yang pertama kalinya bersifat demokrasi, dan pemilihan umum itu terjadi pada tahun 1999 yang diikuti oleh partai yang banyak setelah 32 tahun lamanya hanya 3 partai saja. Setelah itu diikuti 48 partai politik dan akhirnya memenangkan Presiden Abdul Rahman Wahid ya. Setelah Presiden Habibie selesai, memenangkan Presiden Abdul Rahman Wahid sebagai Presiden menggantikan B.J. Habibie ya, begitu. Itu tadi kenapa bisa periode Orde Baru runtuh dan digantikan oleh masa reformasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, dan ini waktunya sudah habis, sudah kurang 1 menit lagi. Mudah-mudahan malam hari ini ada manfaatnya, dan kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, berbanyak baca, berbanyak nonton film tapi yang berkaitan dengan sejarah ini ya. Tadi sudah saya katakan ada beberapa referensi. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang akan datang di minggu depan. Mudah-mudahan diberikan kesempatan, kesehatan, dan kemudahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat beristirahat.